Hai semuanya, halo. Kembali lagi di sharing. Itu aja ya judulnya. Sharing. Sharing. Karena ini take-nya Ngobrol malam, jadi ya sharing malam-malam. malam-malam itu aja ya. Malam-malam share. Oke, hari ini kita bahas apa ya? Modular. Dadang. Oke. Jadi, di part ini yang pertama ya, kita bahas yang sharing-sharingan. Enggak, yang kedua sebenarnya kan yang satunya soalnya kecil. Udah yang dibuka dong. Oh nggak boleh, oke. Ya ini yang pertama pemirsa. Yang pertama. Saya berbohong. Diminta oleh suami saya berbohong. Anyway. Nggak berbohong, Sebagai nggak istri literally yang kayak solihah. gitulah. Ya udahlah, yang kemarin gagal. Lanjut. Jadi Moonbuller kita 4 tahun yang lalu kan kita sempat di Australia. Betul. Dan kita jalan-jalan ke Moonbuller. Sudah 4 tahun? 4 tahun sayang, 2017. 5 dong, berarti. Gimana sih, Mbak? Oh iya. Pantasan jadi bahasa Inggris matematika. Iya dong, gitu. kalau saya pindah matematika saya masuk fisika nuklir. Nggak nyambung. Lanjut. Ya, oke. Jadi kita akan cerita-cerita tentang gimana sih perjalanan di Moonbuller kayak gitu. Karena di Australia itu kalau kita pengen ke salju itu cuman ada di gunungnya. Karena kalau kayak di suburb atau di city-nya itu nggak ada ya. Iya, particularly di Melbourne. Jadi cuman kayak kebagian dinginnya aja Betul. gitu. Ya dingin banget. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh beda banget sih sama kayak di waktu itu kan nggak terlalu waktu itu kan nggak minus banget sih kan waktu di Moonbuller. Hey, oh iya. Minusnya cuman minus. Oh suhunya. Iya suhunya kan waktu di Sydney pun waktu di Clayton di Melbourne itu kan paling pernah minus juga kan. Pernah Paling zero minus atau kalau 3 derajat atau 1 derajat kayak gitu. Dan feels like-nya itu loh yang bikin ini sih. Karena waktu di Moonbuller itu kita sudah prepare akan menghadapi salju yang belum pernah kita temui kan. Jadi kayak udah berlapis-lapis gitu loh ya. Pakai bajunya. Baju apa? Mau kenang? Ya, oke. Waktu itu kita ikut biro Travel perjalanan. agent. Ya, agent untuk perjalanan kayak gitu. Namanya apa ya, lupa. Iya teman-teman, kita benar-benar ya karena kita tidak di endorse, jadi kita tidak mau menyebutkan nama yang kita lupa. Kayak gitu juga sih ya, ada banyak ini sih sebenarnya. Kalau mau searching nanti misalnya teman-teman ada kesempatan ke Melbourne, kita pengen ke sana lagi sih juga ya. Kalau ada kesempatan ke sana teman-teman ya langsung di searching aja, banyak sih sebenarnya kayak gitu. Dan mereka kayak muter gitu, kayak maksudnya misalnya di daerah Melbourne ya, nanti mereka akan ada titik-titik poin penjemputan. Jadi kita ambil waktu itu di tempat yang paling terdekat dari tempat tinggal kita, dari Clayton, kira-kira setengah jam ya. Ya, tempatnya sekitar itu setengah jam. di stasiun apa ya, aduh lupa banget tempatnya teman-teman, seriously forget. Like stasiun X ya, stasiunnya yang kira-kira setengah jam dari Clayton lah. Coba kalian nanti searching sendiri. Ya setengah jam dari Clayton ya. Waktu itu kita pilih yang pagi karena ya kayaknya itu timing yang paling pas buat kita berdua juga ya. Dan ada yang memang jamnya agak siangan, cuman akan lebih jauh lagi dari tempat kita. Nah, stay di waktu itu di sana. Oh iya, dan by the way di travel agent itu sebenarnya ada pilihan untuk nginep di Moonbuller ya. Tapi kita nggak ngambil karena mahal. Enggak, it's too expensive. Mahal dan mikir makannya juga. Iya, karena kan di Australia nggak kayak di Indonesia ya. Pasti. Makanannya. Cuman kalau di Moonbuller itu lebih minoritas lagi gitu loh. Iya sih. Kaum Muslim tuh, kalau di Clayton tuh kita masih ada beberapa restoran yang bisa kita makan. Ya, gitu karena udah terjamin kehalalannya. Ya karena di situ kan juga banyak mahasiswa dan mahasiswanya heterogen banget kan, nggak cuman dari situ aja, dan banyak mahasiswa Indonesia.
yang Muslim pastinya. Oke, kita berangkat waktu itu pagi habis subuh siap-siap. Sebelum subuh udah siap-siap sih. Ya, subuh langsung cus. Iya, habis subuh langsung berangkat. Kita pakai baju double-double. Ya dong. Pakai baju apa? Pakai ini ya. Pakai Ya, pakai dalam terus inner, kaos, jaketnya minjem 2 jaket minjem ke pasangan yang pasangannya juga sahabat kita. Ya, sahabat kita di sana. Pasangan juga. Iya. Di mereka pasangan banda, kita pasangan tidak banda. Kita pasangan tidak modal. Iya. Biar ngirit. Betul, karena cuma sekali memang ternyata sempat ke salju itu. Jadi kalau waktu itu kita gagal, akhirnya tidak memberanikan diri ambil paket ke Mount Pillar, dan it's done. Kami ke Melbourne tanpa melihat salju. Kayak gitu. Sedangkan jam segitu itu aja udah mepet-mepet. Sampai di stasiun udah mau nggak ditinggal sih, maksudnya udah mau hampir berangkat, udah hampir berangkat ya. Terus kita sampai di calling, sampai lari-larian di stasiun, terus akhirnya sampai di bis, nggak satu seat, aduh. Terpisah, si bapak ini di depan, saya di belakang. Gue tidur aja terus. Sebelahan pun dia tetap tidur. Jadi it doesn't matter. So. Ya, lama banget guys. Saya ingatku waktu itu sekitar 4 atau 5 jam. Ya, hampir jam 10-an pagi kan kita sampai Mount Pillar. Berhenti cuma di satu tempat. Ya, kayak satu desa gitu. Cuma di titik penjemputan sama di yang tempat pemberhentian itu memang yang di satu desa itu, satu desa untuk ini apa kayak toilet isoma tanpa sholat ya. Iya. Ima. Istirahat makan imato shopping shopping apa makanan ada ya teman-teman, ada yang beli makanan. Iya, tapi itu kayak cepet-cepetan gitu loh. Sebenarnya nggak boleh sama ininya. Tapi orang-orang ya ada yang bandel kayak karena jauh dan dingin. Iya, makanya biar nggak nunggu terlalu lama gitu loh. Ini cepet-cepetan banget. Iya. Dan benar-benar kayak ke toilet, harusnya ke toilet doang, tapi ya ada aja yang bandel dan sebenarnya nggak boleh bawa makannya ke dalam bis. Jadi mereka ada yang makan kayak di depan. Aku inget banget kayak di depan bisnya gitu makan, habis itu nggak dimarahin sama ini guide-nya. Seingatku sih, ya nggak pokoknya udah dia diingetin suruh cepet-cepet masuk. Dan untungnya memang masih ada beberapa orang yang di toilet, terus sudah diperiksa nggak ada, udah langsung kita cus berangkat. Dan ya terus sampai sana tuh kita harus kayak udah nyampe di gunungnya itu, di tempatnya, di Mount Pillar-nya, sebelum benar-benar di puncak yang kita bisa main apa yang tobogan kayak gitu. Itu kita berhenti dulu di situ kayak nunggu busnya apa sih namanya, parkir kayak gantian, jadi nggak boleh terlalu deket. Iya, jadi kayak nunggu yang atas udah kayak agak jauhan gitu. Terus aku ingat kita nurunin yang stay dulu kan. Jadi di satu perjalanan itu ada yang ambil paket stay jadi nginep di Mount Pillar 1 malam. Oh iya. Ada yang langsung pulang hari itu juga. Jadi kita berhenti dulu di hotel untuk nurunin yang stay. Iya, gitu. Sempat di hotel, tapi emang itu nyambung sih nanti. Ya, tapi cuma di bis, nggak turun. Lewat belakang langsung masuk ke tempat ininya kayak resortnya gitu. Nah di situ kan kita udah siap-siap nih beli segala macamnya, termasuk shoes.
Boots ya. Boots ya. Boots yang buat di sana. Dan itu memang rencananya buat ya ngetan-ngetan sih. Tapi ternyata nggak dipakai. Kepake cuman pas sebentar di bis doang. Aja. Enggak begitu masuk kan? Iya di bis aja. Pas di bis aja. Pas di bis aja sama turun kan langsung ini persewaan kantor, itu ya. Kantor persewaan. Jadi kita harus nyewa ini untuk nyewa nyewa sepatu, boots emang sepatu yang khusus untuk di sana. Di salju. Karena sepatu kita kayaknya juga enggak, I think it's not really recommended ya ini ya. Iya, karena bawahnya kurang kasar gitu loh. Nanti coba kita tunjukin deh bootsnya kayak gimana modelnya. Oh, aku ingat mereknya UGG Boots. UGG Boots ya. Ya nanti kayak gitulah, tapi it's not really recommended to buy, so it's better to use like normal boots and then you can. Iya, karena cuma sebentar banget pakainya. Pinjem aja guys. Pinjem aja daripada beli. Daripada beli, it's not worth it. Kalau kembali ke Indonesia pun mau kemana coba? Iya, ke Malang mau juga ke ini, ke Papua. Ya kayak gitu. Jayawijaya. Iya, Jayawijaya. Udah gitu, terus habis itu kita ngantri nyewa. Harganya lumayan terjangkau sih, enggak. Ya, tapi kita nggak bisa nyewa yang alat ski karena ada yang alat ski itu mahal banget teman-teman. Mahal dan belum tentu kita pakai terus. Iya, kita nggak paling bisa cuma ski sekali juga. Nyoba udah. Kita juga nggak bisa main ski kan. Dan mungkin kalau ada kayak trainernya gitu pasti mahal banget. And it's a big no for us. Ya, karena tujuan ke sana emang cuman lihat salju. Ya, lihat salju dan main-main di sana gitu aja sih. Ngikutin tren. Cek. Soalnya teman-teman udah pada kesana gitu loh. Kita juga pengen lah. Karena itu pas sayang, lagi musim liburan sekolah kan. Ya, dan memang sayang kita ke negara yang 4 musim tapi nggak pernah ngerasain saljunya gitu kan ya. Iya. Tapi saya pernah lihat hujan es batu. Anda belum pernah di video doang. Oke, habis itu kita habisnya nyewa itu langsung deh ke lokasi. Ya kayak gini nih, ada beberapa ya. Kok gini sih? Oh iya. Ya kayak gini nih teman-teman, ini ada ya foto-foto di tempatnya sana, kayak di resortnya. Terus kita ini mau ke tempatnya yang main tobogan. Itu harus naik bus dulu ya. Kayak itu ada shuttle busnya di situ memang diperuntukkan bagi wisatawan yang lagi main di situ gitu. Jadi kayak keliling resort ke titik-titik tertentu. Contohnya ke toboganing place itu. Nah, kita main di situ dah. Ada videonya nanti. Terus gimana yang? Ya kayak gitu sih. Kita main-main tobogan dulu lah pokoknya di situ. Hai semua, kita hidungku merah banget. Cut. Ayo. Kita duduk. Kita mau ngapain ini yang? Ngapain? Toboganing. One, two, three. What a fun. Tapi apa? Naiknya lebih menantang daripada turunnya. Ya.
Mau naik lagi? Saat sana? Kita mau naik ke atas sana, terus riding ke bawah. Tunggulah bapak ini lari-lari aja. Foto begini bagus loh ya. Foto begini bagus. Tapi aku malas buka dulu. Jadi kena air ya. Ngeselin banget. Hei. Nah, bocor. Kerudung gue jadi nggak karu-karuan. Bentar ya, saudara-saudara. Ini ingetin sama naik ke Semeru pas lagi hujan. Kalau salah langkah bisa kepreset. I know. Aku mencari bekas langkah orang biar lebih firm. Ya. Kok miring-miring ini sih? Tadi dia miring-miring. Again? Duh, sumpah capeknya tuh naiknya, yang turunnya mah kilat. Let's go. Let's get start again. Sampai kilat. Alright. Let's go. 1, 2, 1, 2. Dan terus dia pose santai gitu. 3. Ini lebih menantang yang barusan tadi. Udah ya, capek pegang kameranya. Kamu udah tukangannya. Yus lanjut, habis tebogan ngapain ya? Gondola. Oh iya, terus kita naik gondola yang sebenarnya itu buat yang ski juga. Ya, jadi kayak ke tempatnya ski. Kita cuma pengen naik. Pengen ngerasain naik gondola. Iya, gimana sih gondola itu? Gondol di gondol. Maafkan. Iya. Soalnya dia takut waktu naik gondola. Enggak, itu cuma acting biar kelihatan seru. Kengerian yang luar biasa. Biar kelihatan seru saja. Iya, naik gondola tuh dia benar-benar kayak ini ya, yang nggak ada, bukan gondola yang tertutup gitu loh. Iya, benar-benar open. Karena mungkin memang untuk main ski ya. No seat belt, pemirsa. Enggak, cuman kayak palang gini loh. Iya, macam itu. Apa tapi ya, pegangan itu gini doang. kayak kalau kita naik roller coaster kan lebih deket ke badan kan ya. Nah itu Ya, tuh kayak gini benar-benar kan. loose gitu loh. Jadi kayak kalau ada apa-apa tuh bisa Ninja Hattori. kan ngeri ya. Iya, itu sih memang kayak gitu kan. Karena mungkin ya itu tadi loh yang buat ski. Iya, dan buat untuk ski. mereka yang emang udah pro naik Jadi gondola. nggak terlalu ribet nanti nyopotnya. Bentar dong, ini susah. Keburu Iya sih. balik lagi. Tapi kita pas di sana udah nyampe di atas, terus ditanyain sama ininya, petugasnya, kamu mau keliling-keliling apa going Turun. around kayak gitu. Ya Going mah balik around lagi. Iya balik. Terus balik lagi akhirnya. Soalnya mau ngapain juga di sana? Iya. Nggak bisa main ski juga, nggak bawa ini buat main ski, jadi ya udah balik lagi. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah, teng, kayak di film-film horor. Mohon maaf. Enggak. Aman. Enggak, Mereka pasti udah ngecek. Iya, itu cuma terjadi di film horor, teman-teman. Terus udah gitu, apa ya?
Habis naik gondola, kita lanjut tobogganing lagi soalnya. Ya keliling-keliling dulu kayaknya. Keliling-keliling dulu langsung ya. tobogganing lagi. Tobogganing lagi ya. Tobogganing lagi, main-main toboggan lagi. Ya, perosotan pakai papan kecil gitu loh. Toboggan cuing. Di tempat yang agak jauhan dari yang di tempat yang satunya, tapi kurang asik. Lebih asik yang ini nggak sih, yang habis kita naik gondola itu nggak sih? Lebih tinggi. Enggak, tinggian yang awal malahan. Iya tuh. Iya, yang itu kayak lebih landai gitu. Saya kayak nggak terlalu terasa. Kalau yang di tempat awal itu kan naiknya naik banget gini. Naiknya yang susah kalau main toboggan. Soalnya iya ya. Curam. Iya kan curam, agak curam naik. Terus turunnya yang cuma gitu doang. Ya tapi asik sih. Kayak gitu. Terus apa ya? Ya foto-foto. Foto-foto. Habis itu makan. Ya, Kita makan dulu. Makan dulu ya. Makan Sebelum dulu. tobogganing lagi Begitu makan dulu sampai ya. kita makan. Makan dulu dah. Iya, begitu sampai kan nyewa ini alat-alat itu, termasuk alat toboggan itu kalau nggak salah. Terus habis itu kita makan di kayak satu hall gitu yang Bukan setelah pas keluar kita nungguin bis itu loh. Bukan setelah dari ini baru makan dulu, baru makan. Bukan setelah main-main terus makan, habis itu sholat, habis itu lanjut tobogganing lagi. Nih biarin, forget. Dia ngantuk sebenarnya pemirsa, belum ngopi. Anyway. Ya. Waktu itu kita nyari tempat sholat, kita tanya orang. Ya. Soalnya ya kita nggak tahu ya tempat sholat yang ini di mana. Kalau di tempat umum tiba-tiba gelar ini kayaknya gimana gitu ya. Agak nggak enak juga sama yang lain. Ya udah kita langsung tanya aja, ini tempat sholat di mana ya, kayak gitu. Nah, dan kita nemu di kayak di gedungnya apa itu ya? Kayak balai desa gitu. Balai desa ya. Tapi dia tuh jadi Mount Buller itu bener-bener desa. Dia bukan tempat wisata kan. Jadi yang ada SMP-nya dalam gedung itu ada SMP-nya, ada SMA-nya, ada SD-nya. Oh iya, ada kayak gitunya. Terus kita sholat di kayak satu ruangan gitu, bukan prayer room memang, tapi kayak di ruang di sini pojokan aja, gitu. Dikasih karpet. Iya, ada karpetnya gitu. Ya kita gelar sajadah kita, terus udah sholat di situ, udah sholat. Udah gitu. Jadi basically kalau kesana sih it's okay. I mean like it's friendly for Muslims. For Muslims, yeah. So it's totally fine. I mean overall selama kita di Australia pun it's all fine. Alhamdulillah nggak ada masalah menjalankan ibadah. Ya aku pernah sholat di ini ya di mall. Pernah. Tapi ya gimana ya sambil duduk. Mostly kalau di tempat umum yang emang benar-benar nggak ada prayer room, itu emang harus sambil duduk karena ya gimana lagi, nggak mungkin. Apalagi itu pas rame kan. Kita bahas di video yang lain. Ya kayak gitu. Hari ini edisi Mount Buller aja. Edisi Mount Buller. Dan intinya aman. Mau sholat di Mount Buller itu ada tempatnya. Tempat dulu ya di toilet lah di wastafel. Dan pesan untuk bagi teman-teman muslim yang akan bepergian ke luar negeri, please take care of the toilet condition karena itu nanti akan berpengaruh ke yang setelah itu, paham nggak? Jadi kayak gini, kayak contohnya misalnya kayak di Mount Buller aja, kan itu toilet umum yang memang tidak diperuntukkan untuk berwudu. Nah, teman-teman, kalau kita wudu di toilet itu, maka kita akan memaksa fungsi toilet itu untuk jadi tempat wudu kan. Jadi sebisa mungkin jangan sampai ada terlalu banyak air yang bercipratan. Karena bagi orang sana itu kan basah itu tidak bersih. Gitu. Mereka kan toiletnya diusahakan ke toilet kering kayak gitu kan. Makanya pakai tisu. There is no like water gone. Jadi it's better tuh kalau misalnya pas wudu ada harus nyiram kaki. Ada dua alternatif. Waktu itu sih saya langsung bisa pakai sepatu sholatnya. Pakai sepatu atau pakai kaos sepatunya. Kayak kaos kaki aja, jadi kayak tangan kita masukin ke jadi cuma benar-benar diusap aja di kakinya. Atau kalau emang pengen ini selalu ready bawa botol kosong, diisi pakai botol terus disiram di atas toilet, di atas WC, jadi masuk ke bilik WC-nya. It's better that way. Kita selalu bawa botol kosong kemana-mana, karena kalau ke toilet nggak ada air, kita nggak terbiasa pakai tisu, teman-teman. I don't know, it's not really
it's just not comfortable for Yeah, us it's not gitu. comfortable for us. So intinya ketika teman-teman bepergian kemanapun, jangan hanya mau ditoleransi, tapi kita juga harus menoleransi culture yang memang sudah ada di situ, gitu. Gitu ya. Iya dong, karena nanti kalau misalnya tiba-tiba ada kayak komplain ke counselnya Mount Bueller, then it's done, maka even kayak sholat aja akan jadi susah. Nah itu kasihan teman-teman yang pada akhirnya kesana di masa itu, kalau itu terjadi yang valid sih. Intinya saling menjaga lah ya, kayak gitu. Saling menjaga dan saling menoleransi, jangan cuma mau ditoleransi hanya karena minoritas. Saling menghormati kayak gitu. Betul. Sama pun kayak di Indonesia pun sama kayak gitu. Misalnya kan mungkin di sini kan yang minoritas mungkin yang beragama lain selain Muslim, jadi ya kita juga tetap harus menghormati mereka. Kayak gitu. Bukan berarti kayak ya intinya menghormati lah. Betul. Kayak gitu. Bukan yang ikut campur atau gimana ya. Menghormati intinya gitu. Lanjut Mount Bueller. Oke, setelah itu setelah sholat ya kita jalan-jalan lagi kayaknya, foto-foto lagi. Yang aku ingat yang foto kayak yang di Belanda itu, yang itu bagus. Yang di desanya itu. Iya, kayak yang di bagian yang kelihatan rumah warga. Kayak rumah-rumah gitu. Itu bagus. Tapi kita nggak terlalu banyak foto sih, nggak tahu juga waktu itu. Pokoknya main-main aja. Lagi pengen membuat memori aja. Nggak terlalu yang kayak foto-foto banget. Jadi ya foto yang di Mount Bueller pun nggak terlalu banyak. Cuma 60 biji. Cuma 60 biji. Dan waktu kita pun terbatas. Jam 4 apa ya yang kita harus sudah balik ya. Harus sudah di titik penjemputan lagi. Titik penjemputan, terus kita balik ke tunggu bis, balik pulang, itu nyampe di stasiun tempat titik poin pertama itu. Jam berapa ya? Jam 7 malaman, terus kita langsung having dinner at the station di restoran dekat stationnya. Dekat station situ. Terus pulang deh. Habis itu istirahat pastinya, capek teman-teman. Kalau di sana, it's a lot of fun. Parkirnya gratis ya, yang di station itu? Oh gini, ya. Ya untuk parkir itu memang agak ribet sih kalau. Enggak, bukan ribet kayak gitu. Kalau di Australia secara keseluruhan ada jamnya teman-teman kalau parkir. Kalau di parkiran di stasiun itu kita pas yang 24 jam. Ya ada untungnya ada parkiran 24 jam. Kalau enggak, bisa kena denda, Bos. Kita bahas di lain video. Bukan denda, bayarnya mahal. Iya kan. Oh iya sih, ada yang kayak batasannya ya, lupa. Ada yang cuma 2 jam, 3 jam doang. Jadi kalau lebih dari itu, ada Surat cinta. Apa sih surat Surat cinta cinta? ratusan $. Ya, kayak gitulah. Oke. Sudah. I think that's all. So, that's all. Ya, that's all lagi gimana sih? Pokoknya itulah teman-teman perjalanan kita di Mount Bueller kayak gitu. I'll see you again in the next video with another sharing session. Bincang malam. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.